Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua konsep yang telah kita pelajari tadi berwujud dalam angka nyata melalui format sederhana laporan keuangan. Di sisi kiri, kita melihat laporan laba rugi yang menggambarkan rapor kinerja perusahaan kita. Bayangkan dalam satu periode, bisnis kita berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 50 juta rupiah. Namun, tentu ada biaya yang harus keluar. Setelah dikurangi beban sebesar 30 juta rupiah, perusahaan kita berhasil mengantongi laba bersih senilai 20 juta rupiah. Angka inilah yang menjadi bukti seberapa efektif kita menjalankan bisnis. Namun, kinerja yang hebat harus berjalan beriringan dengan posisi keuangan yang stabil, yang bisa kita lihat pada neraca di sisi kanan. Di sini, kita memiliki total aset sebesar 40 juta rupiah, yang terdiri dari uang kas senilai 25 juta rupiah dan peralatan senilai 15 juta rupiah. Sekarang, ingatlah prinsip timbangan kita. Dari mana asal aset 40 juta rupiah itu? Rupanya, 10 juta rupiah berasal dari liabilitas atau utang, dan 30 juta rupiah sisanya adalah ekuitas atau modal murni milik kita. Lihatlah bagaimana persamaannya terkunci dengan sempurna. Aset sebesar 40 juta rupiah sama dengan liabilitas 10 juta ditambah ekuitas 30 juta rupiah. Inilah cara akuntansi, memastikan bahwa setiap rupiah di dalam bisnis kita memiliki cerita dan asal-usul yang jelas. Setelah kita melihat format laporan keuangan tadi, mungkin muncul satu pertanyaan besar. Mengapa perusahaan yang untung besar bisa tetap kekurangan uang tunai? Inilah inti dari perbedaan laba dan arus kas. Perbedaan ini terjadi karena cara kita mencatatnya. Laba dihitung berdasarkan prinsip akrual, artinya keuntungan bisa terlihat sangat tinggi, meskipun uang tunai yang kita pegang sebenarnya masih sangat kecil. Di sisi lain, arus kas bersifat lebih jujur dalam jangka pendek karena ia hanya mencatat uang yang benar-benar kita terima atau bayarkan secara fisik. Arus kas inilah yang menunjukkan likuiditas nyata perusahaan kita. Kesimpulan penting yang harus kita bawa pulang adalah sebuah perusahaan bisa saja melaporkan laba yang sangat besar, namun di saat yang sama ia mengalami krisis uang tunai atau kekurangan kas. Jadi, jangan hanya terpukau oleh angka keuntungan di atas kertas. Pastikan aliran uang tunainya juga sehat agar bisnis bisa terus bernapas. Setelah kita memahami seluruh komponen laporan keuangan, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita membandingkan kesehatan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya? Jawabannya adalah melalui analisis rasio keuangan. Ada 3 alat ukur utama yang sering kita gunakan. Pertama adalah Return on Assets atau ROA untuk melihat seberapa besar laba bersih dibandingkan total aset. Kedua adalah Current Ratio untuk mengukur kemampuan bayar utang jangka pendek. Dan ketiga adalah Debt to Equity Ratio untuk melihat struktur pendanaan kita. Mari kita lihat perbandingan nyata di sektor perbankan Indonesia pada laporan tahun 2023. Bank BCA mencatatkan angka ROA sebesar 3,2%, sementara Bank BRI berada di angka 2,7%. Perbedaan angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan gambaran nyata tentang tingkat efisiensi penggunaan aset di antara bank-bank besar tersebut. Dengan rasio-rasio ini, kita tidak lagi hanya menebak-nebak, melainkan memiliki dasar yang kuat untuk menilai mana bisnis yang benar-benar dikelola dengan efisien dan mana yang tidak. Sebagai penutup dari analisis kita, mari kita bedah lebih dalam 3 pilar utama rasio keuangan yang menjadi kompas bagi setiap analis. Pertama, ada rasio likuiditas yang mencakup current ratio dan quick ratio. Fungsinya sangat krusial, yaitu untuk mengukur seberapa sanggup sebuah perusahaan membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya tepat waktu. Kedua adalah rasio profitabilitas, di mana kita menghitung indikator seperti return on assets, return on equity, hingga net profit margin. Rasio-rasio ini bercerita tentang seberapa lincah manajemen dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang mereka miliki.
Dan pilar terakhir adalah rasio solvabilitas, seperti debt to equity ratio dan debt ratio. Di sini kita memantau tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk mendanai operasionalnya. Dengan menguasai ketiga kelompok rasio ini, kita tidak hanya sekadar membaca laporan keuangan, tetapi kita mampu membedah anatomi bisnis secara utuh. Kita bisa mengetahui apakah sebuah perusahaan sedang dalam posisi aman, efisien, atau justru terlalu berisiko. Demikianlah seluruh rangkaian materi akuntansi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.